5 anggota organisasi masyarakat yang membuang sampah dan mengotori kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ditangkap polisi. Kelimanya kini ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka yang merupakan anggota ormas ini dibekuk usai membuat onar dengan membuang sampah dan menyiram air ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Kelimanya kini ditahan dan dalam pemeriksaan tim penyidik Polres Metro Bekasi. Polisi tengah mendalami motif para tersangka membuat onar di kantor Dinas Kesehatan. Jadi saat ini ada 5 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka pasal 335 KUHP dan saat ini sedang kami lakukan proses pemeriksaan dan penyidikan berlanjut ya. Mereka waktu itu datang, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang masuk dan mengotori lantai dengan jejak sepatu, kemudian ada yang berteriak-teriak dan ada yang seperti berusaha memberikan seperti akan memukul kepada salah satu pegawai di Dinkesnya. Sebelumnya, saudara, sebuah video memperlihatkan sejumlah anggota ormas membuat onar dan mengotori kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan membuang sampah dan menyiram air di depan pintu kantor. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka karena permintaan untuk bertemu kepala dinas tak dituruti. Usai video tersebut viral, perwakilan ormas mendatangi kantor Dinas Kesehatan dan menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tak mengulangi perbuatannya lagi. Kalau kerja di sini sampai ini amanah loh. Udah saya sampaikan sampai amanah, Pak. Sebuah video memperlihatkan seorang anggota ormas yang mengaku jagoan Cikiwul meminta THR ke sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berdebat dengan satpam, meminta bertemu pimpinan perusahaan dan mengancam akan menutup jalan jika permintaannya tak dituruti. Kan kita nggak ada hubungan sama kamu. Usai video tersebut viral, pelaku kemudian ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pengancaman. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut tersangka meminta THR ke perusahaan dengan dalih membeli takjil acara buka puasa bersama. Tersangka mendatangi perusahaan untuk meminta THR bersama 3 rekannya yang saat ini berstatus sebagai saksi. Situ tersangka melakukan pengancaman dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah jagoan Cikiwul. Kemudian yang bersangkutan juga mengatakan bahwa saya memiliki banyak massa untuk menakut-nakuti pihak perusahaan dan juga mengatakan bahwa akan menutup jalan. Sampai hari ini kita menetapkan 1 orang tersangka untuk perkembangan penyidikan terkait 3 saksi yang ada di TKP, nanti perkembangan lebih lanjut penyidikan. Marak aksi pungli THR, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membentuk Satgas khusus yang bertugas menangani aksi premanisme. Satgas ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk, mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM, kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus, dan ada nomor telepon khusus. Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo menyebut aksi premanisme oleh ormas sudah ada sejak lama. Imam menyatakan perlu adanya ketegasan penegakan hukum oleh aparat dan solusi memberikan lapangan pekerjaan untuk memberantas aksi premanisme. Nah, bagaimana caranya ya? Di satu sisi itu ada tindakan tegas, ada penegakan hukum yang konsisten ya, tapi di sisi lain juga diberi jalan keluar ya orang-orang seperti ini. Nah, saya kira masyarakat juga perlu mengawal ya, apalagi dengan adanya kemudahan kita itu bisa merekam, itu jangan terus kemudian merekam itu dianggap melanggar gitu. Bahkan justru itu harusnya didorong. Imam menambahkan, aksi premanisme ini juga dapat mengganggu peluang investasi.
perlu sinergi kuat antara pemerintah, aparat dan masyarakat untuk memberantas aksi premanisme. Tim Liputan Kompas TV.